Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Yu, yaitu di part ketiga. By the way, Momok minta maaf yang sebesar-besarnya pada subscriber Momok ya. Momok bukannya nggak mau nerusin cerita yang lalu, tapi bagaimana lagi, lawang dari sananya belum rilis, masa suruh upload apa? Aduh, Momok minta maaf ya. Mungkin Momok uploadnya terlalu keseringan, yaitu setiap hari, jadi serinya kecepatan, langsung kelihatan kayak gonta-ganti gitu. Lebih baik Momok uploadnya seminggu 2 kali ya, biar 100 chapter untuk 2 bulan. Padahal Momok bikin satu video itu seri 1 sampai 7, seri 1 sampai 6. Aduh, sekali lagi Momok minta maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saja, buah alpukat dimakan Mahmud dan ceracrit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Tuan Putri yang diselamatkan Yang Yu kemarin, dan ia pun berada di danau itu sambil berkata, ini adalah danau Xingyue. Lalu ia pun bercerita danau Xingyue adalah tempat terlarang hutan kerajaan dan juga merupakan berkah. 50 tahun yang lalu, generasi Kaisar ke-7 beruntung mendapatkan buah Tuhan di danau Xingyue mencapai tingkat Busen, dan generasi ke-8 juga generasi ke-9 Kaisar menerima roh yang tiada taranya. Mulai sekarang, yang paling penting adalah bahwa dalam waktu yang sama ada sebuah god dari daratan Tianjuan. Kamu pergi ke hutan kerajaan musuh untuk mencari god Dream Horse, tetapi ini hanya legenda. Lalu Yang Yu pun berkata, aku mendapatkan berita yang tepat yang mengatakan bahwa di salah satu hutan kerajaan Dasiago akan lahir dewa pertama di dunia. Lalu Putri pun menjawab, God Dream Horse membawa harapan dan kebahagiaan jika mereka dapat menjinakkannya di usia muda. Lalu Yang Yu pun berkata lagi, hutan kerajaan ini adalah wilayah Dasiagoku, itu juga harta Dasiagoku. Apakah kau kekurangan harta hingga ingin memiliki harta di sini? Lalu di sana putri itu pun menjawab, aku sambil ia menundukkan kepala. Lalu Yang Yu pun berkata, selain itu ia dewa pertama di benua Tianyun, bahkan jika itu adalah seorang Wusen, itu tidak dapat menaklukkannya. Sambil kita diperlihatkan putri itu yang berdoa dan berkata, apa kamu God Dream yang terhormat? Aku harap suaranya bisa Anda dengar. Aku benar-benar ingin memiliki tunggangan. Jika Anda dapat mendengar, tolong beri saya itu God Dream. Alangkah baiknya jika itu ada 2, sehingga Yang Yu dapat memilikinya juga. Lalu Yang Yu di sana pun berkata, kau masih percaya ini hanya legenda? Bagaimana itu bisa jatuh dari langit? Tapi tiba-tiba dari depan mereka terdapat 2 cahaya dengan berkilauan di danau itu. Dan di sisi Yang Yu, ia pun terkejut dan berkata, wah, apa itu? Sambil kita diperlihatkan 2 telur yang melayang-layang di atas mereka. Lalu di sisi sang putri, ia pun langsung merangkul telur itu sambil berkata, aku ingin ini pasti God Dream Horse. Sambil terlihat Yang Yu yang menatap tajam ke arah sesuatu, dan di sana terlihat sebuah sinar yang mengarah pada mereka berdua. Ternyata itu adalah God Dream Horse. Lalu Yang Yu pun terkejut sambil berkata, apakah itu God Dream Horse? Sambil terlihat kuda itu yang mendekatinya, dan di sana kuda itu pun berkata, kedua telur ini, putih adalah anakku, hitam adalah anak dari temanku. Aku harap Anda dapat merawat mereka sampai mereka tumbuh dewasa. Lalu sang putri pun senang berkata, iya, kita akan merawatnya. Sambil kita diperlihatkan telur yang berwarna hitam itu, dan Yang Yu pun berkata, maka aku yang akan merawat telur yang satunya. Lalu tiba-tiba notif pun muncul, ding ding, hei, selamat telah mendapatkan telur binatang buas God Dream dalam kurung belum menetas. Sambil kita diperlihatkan telur itu yang berwarna kehitaman, dan notif pun berbunyi lagi, ding ding, selamat kepada pemain untuk mendapatkan tugas penetasan, dapatkan 30.000 esensi monster. Di sana Yang Yu pun menatap ke arah telur itu sambil bergumam, ini adalah esensi, tetapi esensi dari kehidupan monster. Hanya dengan membunuh raja monster dapatkah aku mendapatkan inti kristal?
Ini tidak, ini adalah God Dream, dewa terkuat dari dunia ajaib. Dapat dikatakan bahwa dewa fantasi, pembawa harapan dan kebahagiaan. Jadi penampilan God Dream itu seperti namanya, seperti mimpi tak berujung. Haha. Lalu putri di sana pun berkata, "Hei, kamu tidak punya cincin penyimpanan, di mana kamu menyimpan telur itu?" Dan Yang Yu pun menjawab, rahasia." Lalu sang putri pun berkata lagi, "Terlalu hebat, selama kau percaya kau bisa bertemu God Dream." Lalu Yang Yu pun menjawab, "Waktu itu aku tidak percaya, bagaimana dengan sekarang?" Lalu putri pun menjawab, "Hehe, yakin? Apakah mereka ada di hutan depan kita?" Sambil terlihat mereka yang berjalan menuju ke arah dalam hutan. Lalu tiba-tiba di sisi putri ia pun terkejut karena seseorang dari depannya berkata, "Aku tidak berharap dapat ditemukan olehmu." Ternyata itu adalah tentara bayaran yang disewa oleh sang putri yang mau berkiku-kiku ria bersamanya kemarin. Lalu salah satu dari mereka pun berkata, "Pangeran, Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki apapun untuk bepergian. Anda mempunyai kita, mengapa repot-repot?" Dan orang yang di tengah pun berkata, "Jika aku membiarkanmu pergi dari hutan ini, saudara-saudaraku mungkin akan marah." Sambil terlihat mereka bertiga yang tersenyum. Lalu Yang Yu pun bergumam, "Aku sekarang di tahap bullying." Tetapi pada saat yang sama mereka bertiga di tingkat Wusong, ditambah harus melindunginya lagi. Sangat sulit mengumpulkan nilai kekebalan. Apakah harus menggunakannya di sini? Lalu ketua tentara bayaran itu pun berkata, "Jadi hari ini kamu harus mati." Sambil ia mengeluarkan digernya di sana. Tapi tiba-tiba datanglah seseorang dari samping kanan Yang Yu dan ia pun berkata, "Yang mulia." Dan di sana Yang Yu pun menoleh dan seseorang dari tentara bayaran itu pun menoleh juga bertanya-tanya. Lalu di sisi tentara bayaran yang satu pun berkata, "Apa? Grup Iron Mercenary? Apa ini lelucon? Mereka semua tingkat Wusong dan itu grup Iron Mercenary. Kita tidak bisa membuat mereka marah karena urusan kecil ini." Ketua grup Iron di sana pun berkata, "Apakah Anda baik-baik saja? Ini adalah sebuah kebanggaan. Bagaimana bisa Anda berada di hutan?" Lalu di sana Yang Yu pun menjawab, "Kalian baru saja datang, tidak usah ikut campur." Lalu tiba-tiba di sisi tentara bayaran itu pun bersujud sambil berkata, "Saya salah, Yang Mulia Pangeran. Saya tidak akan pernah melakukan ini lagi." Sambil ia ketakutan di sana. Dan di sisi Yang Yu, ia pun memanggil sang putri sambil berkata, "Hei putri, sini." Dan putri pun menjawab, "Ada apa?" Sambil terlihat Yang Yu yang berbisik ke arah kuping dari putri itu. Yang Yu pun berkata, "Bagaimana mungkin mereka menolongku? Aku ingat ada hubungan antara pangeran kedua dan grup Iron Mercenary. Seandainya..." Sambil ia melirik ke arah 4 pendekar itu. Dan di sana tiba-tiba pendekar itu pun mengeluarkan pedangnya mengarah kepada sang putri bersama Yang Yu. Sambil terlihat ketua Iron di sana yang berkata, "Hehe, dalam hal ini maka aku punya nasihat. Aku akan membunuh 3 orang ini. Pangeran, Anda salah karena memprovokasi pangeran kedua. Apakah Anda bahagia menjadi kaisar?" Di sana mereka bertiga pun ketakutan sambil berkata, "Jangan bunuh kami. Kami menjamin bahwa kami tidak akan pernah mengatakan apapun pada siapapun." Dan di sana ketua dari Iron itu pun berkata, "Hehe, ya, selama kamu membunuh kedua orang ini, aku percaya dan membiarkanmu pergi. Hanya itu, dan aku akan menghargainya." Lalu ketua tentara bayaran pun berkata, Ini cukup mudah, terima kasih Tuan." Sambil mereka mengarah ke arah Yang Yu bersama putri. Dan Yang Yu pun berkata, "Apa kamu idiot? Kau tahu rahasianya sekarang? Apakah dia akan membiarkannya? Bahkan jika mungkin, ketahuilah tempat kalian." Sambil terlihat mereka bertiga yang terbengong. Dan ternyata mereka bertiga pun ditebas dengan sangat cepat oleh ketua Iron Mercenary itu. Dan di sana ia pun berkata, "Ketahuilah pangeran, di tempat ini kitalah yang berkuasa. Matilah." Sambil terlihat tubuh dari 3 orang itu yang sudah terpotong berkeping-keping di belakang ketua Iron Mercenary itu. Lalu ia pun menjilat pedangnya sambil berkata, "Selanjutnya
adalah kamu yang mulia pangeran. Lalu Yang Yu di sana pun menjawab, sangat bagus, berani-berani sekali memberontak dan kau tidak membiarkan aku pergi kemanapun. Lalu orang itu pun menjawab, pemberontak? Haha, kau benar-benar lucu. Kekaisaran ini milik pangeran kedua, kau pergilah ke neraka. Sambil ia akan menyerang ke arah Yang Yu itu, dan di sana tiba-tiba Yang Yu pun mengeluarkan pedang Xuan Yuan-nya. Lalu ketua dari Iron itu pun berkata, oh, pedang dewa, bahkan seorang Wuxi bisa mendapatkannya. Hahaha. Dan di sisi Yang Yu, ia pun mendapatkan notif lagi yang berkata, sistem meminta agar pedang Xuan Yuan mengubah bentuk sesuai dengan nilai pemain. Lalu ketua Iron pun berkata, tidak, kau berada di tingkat wuling kan? Bagaimana mungkin dalam waktu kurang dari 1 bulan? Kenapa auramu begitu meningkat? Sambil kita diperlihatkan Tuan Putri di sana yang bergumam, aku tidak berharap Yang Yu menjadi orang yang begitu kuat. Dia benar-benar memiliki artefak Daxia Guo yang telah menghilang dalam legenda. Sambil kita diperlihatkan 4 pendekar itu yang akan menyerang ke arah Yang Yu. Di sana orang itu pun berkata, bahkan jika kau berada di puncak tingkat wuling, aku tidak percaya kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Serang dia. Sambil mereka melesat ke arah Yang Yu dengan cara bersamaan. Lalu kita diperlihatkan kepala seseorang muncul dari tanah pijakan belakang Yang Yu. Ternyata itu adalah bos Iron, dan ia pun berkata, aku akan menghancurkanmu. Dan di sana Yang Yu pun hanya terdiam melihat serangan mereka bersama, dan Yang Yu pun berkata, Ultimate Slash. Sambil terlihat gadis dari anggota Iron Mercenary itu pun terkejut, dan tiba-tiba Yang Yu pun menebas mereka semua dengan sangat cepat. Lalu tiba-tiba seseorang di sana pun terjatuh. Ternyata itu adalah ketua Iron, dan ia pun berkata, apa ini lelucon? Sambil terlihat mereka semua yang terjatuh terpotong dan mati di belakang Yang Yu, dan notif pun berbunyi, ding ding, selamat kepada para pemain untuk membunuh anggota Iron Mercenary mendapatkan 1 juta poin pengalaman. Efek batu Destiny mendapatkan 1 juta poin tambahan. By the way, efek batu Destiny ada di video part 2 kemarin ya mo. Lalu tiba-tiba ketua dari Iron itu pun ditodong oleh Yang Yu di bagian lehernya sambil berkata, katakanlah berapa banyak kekuatan tersembunyi yang dimiliki pangeran kedua sekarang. Dan di sana orang itu pun menjawab, putra mahkota, saya salah, saya tidak tahu kekuatan dari pangeran kedua. Dan di sana Yang Yu pun langsung menebas orang itu. Ternyata rambutnya saja yang ditebas hingga ia pun gondol di sana. Dan Yang Yu pun berkata, katakan. Dan di sana ketua Iron itu pun bersujud sambil berkata, perintah pangeran kedua, ia memerintahkan semuanya untuk membunuh Anda. Dan di sana Yang Yu pun berkata, yang benar saja. Dan ketua Iron itu pun menjawab, yang mulia pangeran, saya sudah memberitahukan semua yang saya tahu. Saya akan meninggalkan Daxia Guo di masa depan. Tolong biarkan saya hidup. Jika saya tidak kembali, pangeran kedua akan curiga. Hari ini beri aku kesempatan, aku akan menjadi pembantu kalian mulai besok. Di sana terdapat pedang Xuan Yuan yang mengarah padanya. Ternyata ia pun menebas ketua itu hingga ia pun terkapar di belakang Yang Yu. Lalu notif pun berbunyi, ding ding, selamat kepada pemain karena mendapatkan 5 poin kekebalan. Selamat kepada pemain karena membunuh tingkat buang mendapatkan 2 juta poin pengalaman. Efek batu Destiny mendapatkan 2 juta poin tambahan. Karena pemain belum menyelesaikan tugas promosi, nilai pengalaman dibatalkan. Sambil kita diperlihatkan Tuan Putri di sana yang terbengong bersandar pada pohon, dan di sana Yang Yu pun mendatanginya sambil berkata, bangun sekarang, sudah waktunya keluar dari sini. Kita akan memasuki ibu kota Daxia Guo. Pada saat itu kau bisa bebas pergi kemanapun. Dan putri itu pun menangis sambil berkata, kau adalah iblis. Dan Yang Yu di sana pun berkata, iblis? Bisakah aku anggap sebagai pujian? Lalu putri itu pun berkata, di masa depan bisakah kita tetap bertemu? Lalu Yang Yu pun menjawab, jika kau menginginkan pangeran ini, kau dapat datang ke Daxia Guo dan menemukanku. Tetapi pada saat itu aku telah menjadi kaisar kerajaan Daxia. Lalu Tuan Putri pun berkata, maaf sebelumnya,
saya akan berbicara pada ayah untuk mengembalikan sebagian tanahmu. Lalu Yang Yu pun menjawab, itu milikmu dan aku akan merebutnya kembali sedikit demi sedikit di masa depan. Sambil ia pergi dari sana dan ia pun berkata, seluruh benua Tianwu adalah milikku. Sambil kita diperlihatkan putri itu yang terbata-bata menatap ke arah Yang Yu. Lalu kita diperlihatkan patung besar di sana dan upacara hari kerajaan Dacia yang diadakan setiap 10 tahun sekali untuk berdoa ke surga untuk Dacia, dan itu juga adalah hari terpenting dari kerajaan Dacia. Sebenarnya Xia Wushuang tidak memiliki nama keluarga Xia, tetapi nama keluarga Yang. Namun karena ia menciptakan dinasti Dacia Guo dan membuka mata dunia, ia mengubah nama keluarganya menjadi Xia. Sambil kita diperlihatkan Tuan Chan dan pangeran kedua. Di sana pangeran kedua pun tersenyum sambil berkata, haha, mengapa kakak laki-lakiku belum kembali? Haha, waktunya hampir habis. Jika terus menunggunya, itu tidak baik untuk pengorbanan surga. Dan di sana Tuan Chan pun berkata, mengapa seperti itu? Masih ada setengah jam lagi, Yang Mulia pasti akan kembali. Bersabarlah pangeran. Sambil kita diperlihatkan pangeran itu yang melirik ke arah sesuatu. Ternyata ia pun melirik ke arah anak buahnya, dan di sana mereka semua pun berkata, bahkan jika itu adalah Yang Mulia, akan sangat berdosa jika terlambat saat hari besar ini. Saya pikir dia takut mengetahui bahwa itu bukan lawan pangeran kedua. Dia sama sekali tidak muncul dan tidak ingin memberikan singgasana. Itu benar, hari upacara pengorbanan surga, semua orang sudah di sini. Setelah semuanya, ia tidak akan bisa melindungi Dacia. Jika waktunya habis, kita takutnya akan kualat. Dan di sana Tuan Chan pun terdiam sambil bergumam, putra mahkota tidak disukai oleh para pejabat sipil dan militer. Jika dia benar-benar tidak dapat datang tepat waktu, bahkan jika dia memiliki dekret kaisar yang sebelumnya, aku khawatir itu tidak berguna. Sambil kita diperlihatkan pangeran kedua di sana yang berkata, semua orang diam di depan leluhur, jangan membuat keributan. Bagaimana? Apakah ini sungguh baik? Mungkin ada ratusan pejabat sipil dan militer di dinasti. Semuanya menunggu di sini. Apa yang harus saya lakukan jika mereka marah? Di sana Tuan Chen pun berkata, perhatian, kalian tidak perlu khawatir. Dalam setengah jam, jika Yang Mulia tidak muncul, maka kita akan mulai acara pengorbanan surga secara langsung. Adapun pengadilan atas tahta dengan pangeran, itu akan batal dan tahta akan diberikan langsung ke pangeran kedua. Sambil terlihat pangeran kedua yang tersenyum, lalu ia pun berkata, baiklah, saya akan menunggunya setengah jam lagi. Sambil ia mendekati Tuan Chan di sana, dan pangeran kedua pun berkata lagi, kau benar-benar setia. Lalu Tuan Chan pun berkata, saya hanya melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan kaisar sebelumnya. Ia tidak ingin tahta jatuh ke tangan orang-orang tidak tahu malu. Sambil kita diperlihatkan senyum psikopat dari pangeran kedua itu, dan ia pun bergumam, selamat, setelah aku mendapatkan tahta, kau akan menjadi orang pertama yang aku bunuh. Lalu kita diperlihatkan dupa di sana yang masih setengah. Lalu pangeran kedua pun berkata, sebenarnya tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Saya khawatir kakakku telah bertemu sesuatu yang tidak terduga di hutan kerajaan. Lalu tetua Chang di sana pun berkata, apa? Bagaimana Anda tahu Yang Mulia ada di hutan kerajaan? Kamu. Dan di sana pangeran kedua pun menjawab, di Dacia Guo, jika aku ingin tahu keberadaan seseorang, itu hanyalah butuh satu kalimat. Kakak lelakiku tidak mengukur kekuatannya hanya di tahap butuh, dan dia berani memasuki hutan. Itu sama saja dengan kematian. Lalu tetua Chang di sana pun bergumam, mungkin orang ini diam-diam mengirim seorang pembunuh untuk membunuh putra mahkota. Sejak hari itu aku selalu merasa bahwa beberapa perubahan telah terjadi pada dirinya. Mungkinkah itu semua membuatnya berubah? Yang Mulia, akankah kau bisa datang ke sini? Sambil kita diperlihatkan dupa di sana yang akan habis. Lalu pangeran kedua pun berkata, waktunya sudah habis, kau harus segera mengumumkannya. Aku menjadi kaisar kerajaan Dacia. Lalu di sisi Tuan Chan, ia pun berkata, waktunya telah tiba, dan karena putra mahkota belum muncul, agar tidak menunda waktu keberuntungan untuk pengorbanan surga,
saya mengumumkan di sini bahwa kaisar kerajaan Dacia adalah, sambil kita diperlihatkan pangeran kedua itu yang tersenyum sambil bergumam, setelah 10 tahun penuh, akhirnya aku menjadi kaisar kerajaan Dacia. Tahta sekarang ini milikku. Tapi tiba-tiba terdapat sinar dari atas kebiruan menuju ke arah sana, dan di sana mereka semua pun silau akan sinar itu, dan ternyata sinar itu pun mengarah ke tengah-tengah dari Tuan Chan bersama pangeran kedua. Di sana ternyata itu adalah pedang Xuan Yuan milik Yang Yu yang tertancap di sana, dan di sisi pangeran kedua ia pun terkejut dan berkata, "Apa? Itu apa?" Sambil kita diperlihatkan Tuan Chan di sana yang terjatuh, dan ia pun berkata, "Ini adalah pedang Xuan Yuan." Sambil kita diperlihatkan Yang Yu yang sudah berada di samping pedang itu, dan Tuan Chan pun berkata, "Yang mulia, ini yang mulia." Dan Yang Yu pun mengambil pedangnya sambil berkata, "Oh, saya datang tepat waktu." Sambil terlihat aura membara dari sekujur tubuhnya dengan kilatan petir yang berada di pedang Xuan Yuan itu. Lalu di sisi pangeran kedua, ia pun terbengong sambil bergumam, "Ini tidak mungkin, kenapa dia kembali? Grup Iron Mercenary, mengapa dia tidak membunuhnya?" Lalu Yang Yu di sana pun berkata, "Haha, saudaraku, sepertinya aku mengecewakanmu ya." Di sana pangeran kedua pun tersenyum sambil berkata, "Saudaraku, apa yang kamu katakan? Anda bisa kembali. Aku senang, itu tidak terlambat." Lalu ia pun ditodong oleh pedang dari Yang Yu itu sambil berkata, "Ada beberapa hal yang harus saya cari tahu nanti. Jika kau dapat mengalahkanku hari ini, mulai hari ini aku tidak akan pernah berada di Dacia Guo. Sekarang mari kita mewarisi perintah ayah dan bertarung." Lalu pangeran kedua di sana pun bergumam, "Apa yang terjadi? Kekuatannya sama sekali bukan di tingkat butuh. Wuxi, tidak, Wuling. Apakah itu adalah puncak Wuling? Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya hanya dalam 1 bulan, bagaimanapun puncak Wuling, saya adalah seorang buhang." Sambil mereka dilihat oleh pejabat-pejabat itu, dan di sana mereka pun berkata, "Bagaimana mungkin Yang Mulia begitu kuat? Bagaimana dia bisa melakukan hanya dalam 1 bulan? Dalam waktu 1 bulan dia benar-benar monster. Momentum ini tidak kalah dengan Wu Zhuangxiang. Bahkan jika tidak, saya takut itu hampir sama. Tapi itu hanya puncak Wuling. Dengan banyak kerja keras, Yang Mulia Pangeran telah bertahan selama lebih dari 10 tahun. Dan sekarang dia benar-benar bangkit." Sambil kita diperlihatkan patung di sana, dan seseorang pun berkata, "Kaisar pertama Yang Mulia akhirnya bangkit." Nenek moyang sedang dalam perjalanan ke surga mengikuti keinginan kaisar. Hari ini Yang Mulia Pangeran pertama dan pangeran kedua akan bertarung demi tahta. Tidak ada perbedaan pendapat tentang menjadi seorang raja dan mengalahkan seorang penakluk. Lalu pangeran kedua di sana pun berkata, "Aduh, saudaraku yang terkasih, mengapa kau harus begini? Tidak perlu berurusan denganku. Jadi kamu tidak akan malu di sini, iya kan?" Lalu Yang Yu di sana pun berkata, "Apa? Malu? Jika aku tidak membunuhmu, maka aku akan merasa malu." Sambil kita diperlihatkan Yang Yu yang beraura kebiruan membara, dan di sisi pangeran kedua ia pun mengeluarkan aura membara berwarna kuning, dan di sana mereka berdua pun akan menyerang. Lalu mereka pun melompat menyerang menuju ke atas. Di sana Yang Yu pun menebas dengan sangat cepat. Lalu di sisi pangeran kedua ia pun dapat menangkis dengan aura membaranya itu. Sambil kita diperlihatkan benturan aura membara di sana berkilauan, dan di sisi pangeran kedua ia pun terjatuh dengan tebasan dari Yang Yu itu. Tapi ia pun dapat bangkit, dan di sana ia pun berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kau dapat mencapai puncak kultivasi Wuling dalam 1 bulan, jauh di luar imajinasiku." Tapi, dan di sana Yang Yu pun bergumam apa yang ingin dia lakukan. Dan di sana pangeran kedua pun mengeluarkan aura membara di tangan kirinya sambil berkata, "Saudaraku, apakah kau ingat
aku adalah seorang Wuhuang. Apakah kau pikir kau dapat melawanku? Sambil terlihat aura membara dari tangan pangeran kedua itu menyerupai sebuah simbol, dan di sana ia pun mengangkat simbol itu sambil berkata, "Dance Allure Profound, berputarlah, hancurkan semua." Sambil kita diperlihatkan aura membara itu yang mengitari pangeran kedua. Lalu di sisi Yang Yu, ia pun terkejut sambil berkata, "Apa?" Dan di sana aura itu pun membara hingga area di sana pun berantakan dan mereka semua pun lari kocar-kacir. Di sisi Yang Yu, ia pun menahan aura itu hingga ia pun perlahan terseret ke belakang. Lalu ia pun bergumam, "Apakah ini kekuatan magis tingkat Suan?" Lalu di sisi para pejabat, ia pun berkata, "Jangan bercanda, apakah kekuatan pangeran kedua telah mencapai tingkat yang mengerikan? Tapi yang mulia pangeran baik-baik saja kan?" Sambil kita diperlihatkan seseorang yang mengawasi pertarungan mereka, dan di sana orang itu pun berkata, "Sangat menarik." Sambil terlihat orang itu yang memakai jubah hitam, dan di sana kita diperlihatkan Yang Yu yang menancapkan pedangnya dengan terdiam di sana. Lalu di sisi pangeran kedua, ia pun bergumam, apakah kekuatan magisku tidak cukup hingga ia tidak cedera?" Sambil terlihat Yang Yu di sana yang menggerakkan tangannya dan berkata, "Tanganku sakit." Lalu pangeran kedua pun tersenyum sambil berkata, "Mengerikan, sangat mengerikan. Sungguh sangat hebat, sungguh layak menjadi saudaraku." Sambil ia menatap tajam ke arah Yang Yu itu, dan ia pun mengeluarkan skillnya lagi sambil berkata, "Terima ini." Sambil kita diperlihatkan tangannya yang mengeluarkan pusaran aura keemasan. Ternyata ia pun mengeluarkan pagoda besar di sana, dan ia pun berkata, "Karena kekuatan magis tidak bisa menyakitimu, bagaimana dengan pagoda 7 harta ini?" Sambil terlihat Yang Yu yang terkejut marah di sana sambil berkata, "Senjata sihir tingkat Huang ini tidak sama dengan ketika kamu menyerang negara lain. Ayah Kaisar secara pribadi menghadiahimu, tapi sekarang kau menggunakannya untuk berurusan dengan saudaramu sendiri. Itu dari Kaisar tahu." Sambil kita diperlihatkan pangeran kedua di sana yang tertawa sambil berkata, "Itu benar, aku akan menggunakan senjata ajaib yang diberikan ayahku untuk memenjarakanmu dan membunuhmu." Sambil ia mengarahkan pagoda itu ke arah atas dari Yang Yu, dan di sana terlihat Yang Yu yang merasa sangat berat tubuhnya, dan ia pun menancapkan pedang Xuan Yuannya ke atas lantai. Lalu ia pun berkata, "Tubuhku tidak bisa bergerak." Sambil terlihat ia yang jongkok di sana, lalu ia pun bergumam, "Senjata sihir tingkat Huang benar-benar kuat, dan yang paling mengerikan adalah pagoda ini. Tampaknya memiliki kekuatan ribuan pon gravitasi. Jika ini terus berlanjut, seluruh tubuhku akan hancur." Dan di sisi pangeran kedua, ia pun dengan aura membara tersenyum sambil berkata, "Aku tidak ingin terburu-buru saudaraku, kau hancurlah menjadi debu." Dan di sana Yang Yu pun berkata, "Ingin aku mati? Kau tidak memiliki kualifikasi." Sambil kita diperlihatkan aura membara dari tubuh Yang Yu itu yang keluar, dan pangeran kedua di sana pun terkejut sambil berkata, "Apa? Dia bergerak, dan nafas ini Emperor Heroic." Sambil kita diperlihatkan Yang Yu di sana yang mengeluarkan jurus Emperor Heroicnya menuju ke atas pagoda. By the way, jurus Emperor Heroic berlangsung selama setengah jam, meningkatkan kekuatannya sendiri 10 kali lipat sampai menghilangkan kondisi buruk. Sambil kita diperlihatkan aura membara keemasan menyerupai naga menuju ke arah pagoda itu dan bersambung.